Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk pada materi kita fikih, yaitu tentang materi pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Bentuk dari pelepasan dan perubahan kepemilikan harta ada 3, yaitu yang pertama hibah, yang kedua sodaqah dan hadiah, kemudian yang ketiga ada wakaf. Untuk yang pertama yaitu hibah. Pengertian hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Kemudian hukum dari melaksanakan hibah yaitu mubah atau boleh. Karena memberikan sesuatu kepada orang lain asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun dan syarat hibah. Yang pertama yaitu pemberi hibah atau disebut dengan wahib. Syaratnya seorang wahib itu harus balik dan hibah harus dilakukan atas kemauannya sendiri, serta dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Kemudian yang kedua yaitu penerima hibah atau disebut dengan mauhub lahu. Syaratnya, hendaknya seorang penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Jadi, misal, kalau adanya seorang penerima hibah itu masih dalam perkiraan, contohnya seperti janin yang masih ada di dalam kandungan, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan atau mauhub. Barang yang dihibahkan harus jelas terlihat wujudnya, memiliki nilai atau harga, benar-benar milik pemberi hibah, dan dapat dipindahkan status kepemilikannya kepada penerima hibah. Kemudian yang terakhir yaitu akad atau ijab qabul. Bentuk dari akad atau ijab qabul yaitu seorang wahib mengatakan, "Saya hibahkan tanah ini kepadamu." Kemudian penerima menjawab, "Ya, saya terima pemberian saudara." Kemudian macam-macam hibah. Yang pertama yaitu ada hibah barang. Hibah barang maksudnya yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat barang atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada harapan apapun. Contoh dari hibah barang yaitu seperti menghibahkan rumah, menghibahkan sepeda motor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang tersebut tetap milik pemberi hibah. Kemudian untuk hibah manfaat ada 2 macam, yaitu hibah berwaktu atau hibah muajjalah. Kemudian ada hibah seumur hidup atau disebut dengan al-umri. Hibah muajjalah dikategorikan sebagai pinjaman atau ariyah, karena setelah jangka waktu yang sudah ditentukan telah lewat, maka barang yang dihibahkan harus dikembalikan. Mencabut hibah. Hukum mencabut hibah adalah haram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi." Yang artinya, perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
Hibah yang dapat dicabut adalah sebagai berikut. Hibah orang tua atau bapak terhadap anaknya. Kemudian, ketika hibah dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah, maka hibah juga dapat dicabut. Kemudian yang ketiga adalah adanya hibah yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Selanjutnya, hikmah dari hibah. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Selanjutnya, beberapa masalah mengenai hibah. Masalah yang pertama yaitu pemberian orang sakit yang hampir meninggal. Hukumnya di sini seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli waris dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jadi, jika penerima ahli waris, hibah itu tidak sah. Dan jika hibah jumlahnya lebih dari sepertiga harta, yang diberikan kepada penerima hanya sepertiga saja dan tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yaitu penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Seorang bapak boleh menguasai hibah anaknya yang masih kecil atau yang sudah dewasa tapi lemah akalnya. Untuk yang kedua yaitu sodako dan hadiah. Pengertian sodako adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodako itu tidak hanya dalam bentuk materi saja, tapi sodako juga dapat berupa perbuatan seperti senyum. Senyum merupakan salah satu bentuk dari sodako. Selanjutnya, pengertian dari hadiah. Hadiah adalah imbalan harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan. Hukum sodako dan hadiah. Hukum sodako yaitu sunnah, sedangkan hukum hadiah yaitu mubah. Mubah artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah perbedaan sodako dan hadiah. Sodako ditujukan kepada orang yang terlantar. Hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Sodako digunakan untuk membantu orang-orang yang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian hadiah digunakan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Mengeluarkan sodako hukumnya wajib jika keadaan menghendaki. Sedangkan mengeluarkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Syarat-syarat sodako dan hadiah. Yang pertama yaitu orang yang memberikan sodako maupun hadiah harus sehat akalnya dan tidak dibawa perwakilan orang lain. Penerima harus benar-benar memerlukan karena keadaannya terlantar. Penerima harus orang yang berhak memiliki. Jika hadiah atau sodako diberikan kepada anak yang masih ada dalam kandungan, maka hukumnya tidak sah. Yang terakhir, barang yang diberikan harus bermanfaat bagi penerimanya. Selanjutnya yaitu rukun sodako dan hadiah.
Rukun yang pertama yaitu pemberi sodakoh atau hadiah. Yang kedua, penerima sodakoh atau hadiah. Yang ketiga, ijab dan qabul atau pemberi menyatakan memberikan dan penerima menyatakan suka. Kemudian, barang atau benda yang disodakohkan atau yang dihadiahkan. Hikmah dari sodako dan hadiah. Hikmah sodako yang pertama, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat menghindarkan dari bencana. Yang ketiga, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah dari hadiah. Yang pertama, menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. Yang kedua, menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Kemudian pelepasan dan perubahan harta. Yang terakhir yaitu wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah, wakaf artinya memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dari wakaf yaitu sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Quran surah Al-Hajj ayat 77. Berikutnya adalah rukun wakaf. Rukun yang pertama yaitu orang yang memberikan wakaf atau disebut dengan wakif. Yang kedua, orang yang menerima wakaf atau disebut dengan mauquf lahu. Yang ketiga, barang yang diwakafkan atau mauquf. Yang keempat, ikrar penyerahan atau akad. Syarat-syarat wakaf. Syarat yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Kemudian, orang yang menerima wakaf itu jelas, baik berupa organisasi ataupun perorangan. Kemudian, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Kemudian, jelas ikrarnya dan penyerahannya lebih baik tertulis dalam akte notaris. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf ada dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Yang pertama wakaf ahli atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Contohnya dari wakaf ahli yaitu wakaf yang diberikan kepada tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Kemudian wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Contohnya yaitu wakaf masjid, pondok pesantren, ataupun madrasah. Selanjutnya yaitu perubahan benda wakaf. Perubahan benda wakaf dapat terjadi ketika pewakaf mensyaratkan atau dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya pewakafan. Kemudian barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, dan apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Yang terakhir, benda wakaf dapat berubah apabila agar lebih berdata guna harta yang diwakafkan. Selanjutnya, hikmah wakaf. Yang pertama yaitu menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Yang kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. Yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal.
karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu hikmah wakaf menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah saya memaparkan materi, saya akan memberikan game kepada siswa bernama Lepas Blast. Maksud dari game tersebut, siswa pertama-tama akan berhitung untuk menentukan kelompok untuk melakukan game. Setelah seluruh siswa mendapatkan kelompok, game pun dimulai. Isi dari game itu, siswa akan keluar kelas dan mencari kertas yang sebelumnya sudah saya siapkan dan saya sembunyikan di beberapa tempat. Kertas tersebut berisi 3 materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ketika ada kelompok yang sudah menemukan kertas tersebut pertama kali, maka kelompok tersebut akan memenangkan game. Setelah memenangkan game, kelompok lain tetap harus melaksanakan gamenya dan mencari kertas tersebut sampai ketemu hingga waktu yang ditentukan. Namun, syarat yang paling penting yaitu ketika berjalan keluar dari kelas dan mencari kertas, ketua kelompok ditutup mata dan anggota kelompok mengarahkan ketua kelompok untuk berjalan bersama. Dan seluruh anggota kelompok semuanya berpegangan tangan untuk mempererat persatuan dari seluruh anggota kelompok. Jika terlepas, mereka akan mendapat bonus yaitu mempresentasikan 2 dari 3 materi yang sudah dijelaskan. Tugas yang didapatkan dari masing-masing kelompok, mereka harus mencari contoh kegiatan yang merupakan bentuk dari ketiga materi yang sudah dijelaskan, yaitu hibah, sodaqoh, dan hadiah, serta wakaf. Lalu, mereka harus menjelaskan semua hal penting yang ada di dalam kegiatan yang sudah mereka cari. Seperti rukun dan syarat dari kegiatan itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi, mereka harus mengamati dengan baik. Kemudian, setelah selesai, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan didiskusikan bersama-sama. Untuk catatan, game tersebut digunakan untuk sekolah atau madrasah yang di dalam satu kelas tersebut hanya berisi perempuan atau laki-laki saja dan bukan campuran, karena di dalam game tersebut ada bentuk dari perpegangan tangan. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.